Arjuna menarik kerah bajuku dengan satu sentakan keras. Kain lusuh itu robek. Suara koyakan kain mengisi ruang makan yang hening. Aku tersandung, lutut kananku membentur lantai marmer dingin. Lihat dia. Pengemis yang berani duduk di kursi mahoni seharga puluhan juta. Suaranya memenuhi ruangan besar itu. 10 pasang mata menatapku. Adik ipar perempuanku, Mentari, menutup mulut dengan serbet, tapi matanya berbinar senang. Kakak ipar laki-lakiku, Barata, menyeringai sambil menuangkan wine ke gelasnya. Andini, ibu mertuaku, duduk di ujung meja dengan tangan terlipat di dada. Arjuna, jangan kasar. Andini bicara pelan, tapi tanpa niat menghentikan. Dia tetap istrimu. Istri. Arjuna tertawa. Dia meludah. Ludahnya mendarat di pipiku, hangat dan lengket. Aku menikahi parasit. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang membela. Pembantu yang berdiri di sudut ruangan menunduk dalam-dalam. Pura-pura tidak melihat. Aku mengangkat tangan, menghapus ludah itu dengan punggung tanganku. Perlahan. Tenang. Jari-jariku tidak gemetar. Kau memang miskin, tapi setidaknya bisa punya harga diri, Dara. Andini meneguk teh melatinya. Pergi ke dapur. Makan di sana. Jangan memalukan meja ini lebih dari yang sudah kau lakukan. Aku berdiri. Rok batik pemberian ibuku, satu-satunya pakaian layak yang kumiliki, basah di bagian lutut karena tumpahan kuah soto. Bau kaldu ayam tercium menyengat. Ambil piringmu sendiri. Pembantu kami tidak dibayar untuk melayani pengemis. Mentari menyodorkan piring kotor ke arahku dengan ujung sendoknya, seolah takut tangannya kotor jika menyentuhku. Aku meraih piring itu. Keramik dingin di telapak tanganku. Aku berjalan melewati meja panjang, 12 kursi, semua terisi kecuali kursi yang tadi kududuki. Kaki-kaki kursi berukir naga dan burung phoenix. Harganya mungkin cukup untuk menyewa rumah selama setahun. Di pintu dapur, aku berhenti. Dara. Suara Arjuna tajam. Tutup pintunya. Kami tidak ingin mendengar suara makanmu. Aku menoleh. Mataku bertemu mata Arjuna, mata yang dulu menatapku dengan sesuatu yang kukira cinta. Sekarang hanya ada jijik. Jijik yang murni dan tulus. Dia mengira aku akan menangis. Kukuh itu. Wajahnya sudah siap. Siap mengejek. Siap melempar kata-kata yang lebih kejam. Tapi aku hanya menatapnya. Lama. Tanpa berkedip. Sesuatu berubah di matanya. Hanya sekilas. Kedutan kecil di sudut matanya. Dia tidak nyaman. Aku masuk ke dapur dan menutup pintu. Pelan. Tidak dibanting. Dapur besar itu kosong. Pembantu, Sari dan Tuti, sudah makan duluan, mungkin sebelum keluarga berkumpul. Panci-panci besar berjejer di kompor stainless steel. Bau bumbu rempah masih mengepul dari tutup panci yang setengah terbuka. Aku meletakkan piring di meja dapur yang penuh noda minyak. Tidak lapar. Perut sudah penuh dengan sesuatu yang lebih berat dari makanan. Tas kulit coklat tua milik ibu, tas usang dengan tali yang hampir putus, tergeletak di kursi sudut. Aku membukanya. Tangan gemetar sekarang, bukan karena takut, tapi karena amarah yang baru mulai mendidih. Surat itu terlipat rapi di dalam amplop coklat. Kertas tebal, cap firma hukum Singapura tercetak di sudut kanan atas. Aku mengeluarkannya, membuka lipatan pertama, cukup untuk melihat baris pertama. Kepada ahli waris sah almarhum Bramantio Kusuma. Namaku tertulis di bawahnya. Dara Kusuma Anjani, nama lengkap yang bahkan Arjuna tidak pernah tahu. Dia hanya kenal Dara. Dara yang miskin. Dara yang tidak punya keluarga. Aku melipat surat itu lagi. Memasukkannya kembali ke dalam amplop. Menguncinya di bagian terdalam tas. Pintu dapur terbuka. Sari masuk membawa nampan penuh piring kotor. Dia berhenti ketika melihatku. Maaf, Bu Dara. Saya tidak tahu ibu di sini. Tidak apa-apa. Suaraku datar. Dia meletakkan nampan di bak cuci, tapi matanya terus melirikku. Kasihan. Dia kasihan padaku. Pembantu yang digaji 3 juta sebulan merasa kasihan pada istri majikannya. Ibu, sudah makan? Sudah. Bohong. Tapi aku tidak butuh belas kasihannya. Sari mengangguk pelan, lalu mulai mencuci piring dengan air mengalir.
Suara gesekan spons dan keramik memenuhi dapur. Aku mengambil tasku dan berjalan keluar lewat pintu belakang. Pintu yang biasa dipakai pembantu untuk membuang sampah. Udara malam dingin menyentuh kulit. Taman belakang rumah mewah ini gelap. Hanya diterangi lampu taman yang redup. Aku duduk di tangga batu. Tas di pangkuanku. Tangan memeluknya erat. Dari jendela ruang makan, tertawa keluarga Arjuna masih terdengar. Mentari bercerita tentang liburannya ke Maladewa. Barata memuji wain yang harganya 5 juta per botol. Andini memberikan nasihat tentang investasi properti. Mereka tidak tahu bahwa perusahaan properti terbesar yang pernah mereka dengar, Kusuma Group yang memiliki setengah gedung pencakar langit di Jakarta, sekarang milikku. Mereka tidak tahu bahwa firma hukum di Singapura menungguku menandatangani dokumen transfer aset senilai angka yang tidak bisa kubayangkan sebulan lalu. Mereka tidak tahu bahwa gedung kantor tempat perusahaan keluarga Arjuna menyewa 3 lantai. Itu milikku juga. Aku tersenyum. Sendiri. Di taman gelap ini. Tapi aku tidak akan memberitahu mereka. Belum. Aku ingin melihat wajah Arjuna ketika dia menandatangani surat cerai besok. Menandatanganinya dengan bangga. Mengira dia membuang sampah dari hidupnya. Aku ingin melihat wajah Andini ketika dia menyadari bahwa wanita yang dia suruh makan di dapur adalah pemilik sah rumah yang sekarang dia tinggali. Ponselku bergetar. Pesan dari Nirwana, pengacara di Singapura. Dokumen sudah siap. Kapan Anda bisa terbang? Jari-jariku melayang di atas keyboard. Aku mengetik. Besok. Setelah aku selesai dengan sesuatu. Aku menekan send. Lalu aku menatap jendela ruang makan itu lagi. Arjuna berdiri sekarang, mengangkat gelas. Sepertinya sedang berpidato. Semua orang bertepuk tangan. Besok, dia akan melemparkan kertas cerai di wajahku. Dia akan tersenyum. Senyum kemenangan. Dan aku akan menandatanganinya tanpa berkata apa-apa. Karena kadang, kemenangan termanis adalah ketika musuhmu tidak tahu bahwa mereka sudah kalah. Arjuna menyeret tanganku keluar rumah pukul 8 pagi. Mobilnya, BMW hitam yang selalu dia banggakan, sudah menyala di teras. Dia membuka pintu belakang, mendorongku masuk seperti barang. Kita selesaikan ini hari ini. Suaranya datar, tanpa emosi. Aku duduk di kursi belakang. Bau parfum mahal tercium kuat, bukan parfumku. Parfum perempuan lain. Di dashboard tergantung gantungan kunci dengan inisial K. Perjalanan 20 menit rasa seperti 2 jam. Arjuna tidak bicara sepatah kata pun. Matanya fokus ke jalan. Rahangnya mengeras. Sesekali dia melirik jam tangan Rolex di pergelangan tangannya. Hadiah dari Andini tahun lalu. Mobil berhenti di depan gedung tua berlantai 3 di kawasan Menteng. Papan nama, kantor notaris Widura Ngurekan, terpasang di pintu kayu jati. Ket gedung itu mengelupas di beberapa sudut, tapi bangunannya kokoh. Gedung peninggalan zaman Belanda. Arjuna turun duluan. Tidak membukakan pintu untukku. Aku membuka sendiri, mengikutinya masuk. Ruang tunggu sempit dengan sofa kulit coklat yang retak-retak. Seorang resepsionis muda mengangguk pada Arjuna, seperti sudah kenal. Dia bahkan tidak melirikku. Pak Widura sudah menunggu di ruangan. Kami naik tangga kayu yang berderit. Lantai 2. Koridor panjang dengan pintu-pintu kayu berat. Arjuna membuka pintu ketiga dari kiri tanpa mengetuk. Pak Widura duduk di balik meja besar penuh berkas. Pria tua, mungkin 70-an, dengan rambut putih rapi dan kacamata tebal. Dia mengangkat kepala, menatapku sekilas, tatapan yang penuh belas kasihan, lalu menunduk lagi ke berkasnya. Duduk. Arjuna menunjuk kursi di depan meja. Aku duduk. Tas kulit ibu di pangkuanku. Arjuna tidak duduk. Dia berdiri di sampingku, menarik selembar kertas dari map yang sudah disiapkan Pak Widura. Dia melemparnya ke mejaku. Kertas itu melayang, mendarat miring. Tanda tangani. Aku mengambil kertas itu. Surat cerai. Tulisan formal, stempel pengadilan, kolom tanda tangan kosong di bagian bawah. Aku sudah muak berpura-pura. Darah. Arjuna berjalan ke jendela, membelakangi aku. Aku akan menikahi Kayana bulan depan. Dia putri pemilik Jaya Murni Group. Keluarga yang sesungguhnya, bukan seperti kau yang bahkan tidak tahu siapa ayahmu. Pak Widura berdeham pelan. Tuan Arjuna, kita bisa selesaikan ini dengan lebih sopan.
Diam, Pak Widura. Arjuna memutar tubuh, menatap notaris tua itu tajam. Bapak dibayar untuk mengurus dokumen, bukan memberi nasihat moral. Pak Widura menutup mulut. Tangannya merapikan berkas di mejanya. Gerakan gugup. Aku membaca surat itu. Perlahan. Setiap kata. Alasan perceraian. Ketidakcocokan ekonomi dan sosial. Tidak ada tuntutan nafkah. Tidak ada pembagian harta. Karena tidak ada harta yang kubawa masuk ke pernikahan ini. Hanya satu kalimat di bagian akhir. Pihak kedua, Dara Anjani, melepaskan segala hak atas pihak pertama, Arjuna Bramasta, tanpa syarat. Tanpa syarat. Aku meletakkan kertas itu di meja. Mengambil pulpen dari kotak kayu di sudut meja. Kau bahkan tidak akan bertanya. Arjuna tertawa. Tawa pendek yang sinis. Tidak akan menangis? Tidak akan memohon. Pulpen terasa ringan di jemariku. Ujungnya lancip. Tinta hitam. Kayana dan aku sudah bersama setahun. Dara. Setahun penuh. Saat kau sibuk mencuci piring dan menyetrika bajuku, aku bersama dia. Di hotel-hotel bintang 5 yang tidak akan pernah kau mampu bayar seumur hidupmu. Pak Widura melepas kacamatanya, menggosoknya dengan sapu tangan. Tangannya gemetar sedikit. Aku menandatangani. Satu goresan cepat. Namaku, Dara Anjani, tertulis jelas di kolom itu. Arjuna berhenti bicara. Dia melangkah cepat ke meja. Merebut kertas itu dari tanganku, menatapnya seperti tidak percaya. Kau menandatanganinya. Aku menaruh pulpen kembali ke kotaknya. Berdiri. Merapikan rok batikku yang kusut. Aku mengharapkan drama. Aku mengharapkan kau meraung, memeluk kakiku, memohon aku membatalkannya. Arjuna menggenggam kertas itu erat. Kenapa kau diam saja? Aku menatap matanya. Mata yang pernah kutatap dengan harapan. Sekarang hanya ada kekosongan di dadaku. Bukan sedih, bukan marah. Hanya kosong. Sudah selesai, Pak Widura? Tanyaku pada notaris tua itu. Pak Widura mengerjap. Ada beberapa dokumen lagi yang perlu ditandatangani kedua belah pihak. Konfirmasi pembagian harta. Pernyataan tidak ada hutang bersama. Aku tidak punya harta. Aku tidak punya hutang. Aku memotong. Arjuna bisa tanda tangan sendiri untuk bagiannya. Pak Widura mengangguk lambat. Dia menarik 2 lembar kertas lagi, menyodorkannya padaku. Aku menandatangani keduanya tanpa membaca. Cepat. Selesai. Dara. Arjuna memegang bahuku, memaksaku berbalik menghadapnya. Wajahnya merah. Kau tidak akan bertanya tentang Kayana? Tentang bagaimana kami bertemu? Tentang... Tidak. Aku melepaskan tangannya dari bahuku. Aku tidak peduli. Matanya melebar. Untuk pertama kalinya sejak semalam, dia terlihat bingung. Kau seharusnya marah. Kau seharusnya. Seharusnya apa? Aku tersenyum. Tipis. Tanpa kehangatan. Seharusnya aku bertindak seperti perempuan yang kehilangan sesuatu berharga, tapi aku tidak kehilangan apa-apa. Arjuna, kau bukan sesuatu yang berharga. Wajahnya berubah, dari bingung menjadi marah. Tangannya terkepal. Untuk sesaat kukira dia akan memukulku. Tapi Pak Widura berdiri. Tuan Arjuna, prosesnya sudah selesai. Saya akan proses dokumen ini ke pengadilan. Dalam 2 minggu, perceraian Anda resmi. Arjuna menarik nafas panjang. Dia melepaskan kemarahannya, lalu tersenyum. Senyum kemenangan yang dibuat-buat. Bagus. Akhirnya aku bebas dari beban ini. Dia menunjukku dengan dagunya. Pak Widura, pastikan semua urusan selesai cepat. Aku tidak mau nama Bramasta tercoreng lebih lama dengan ini. Aku berjalan ke pintu. Tangan memegang kenop kuningan dingin. Dara. Suara Arjuna menghentikanku. Jangan pernah mencoba hubungi aku lagi. Jangan datang ke rumah. Kau bukan siapa-siapa bagiku sekarang. Aku membuka pintu. Berhenti di ambang pintu. Tidak menoleh. Aku tidak pernah menjadi siapa-siapa bagimu, Arjuna. Bahkan sejak awal. Aku keluar. Menutup pintu. Suara pintu kayu berat itu bergema di koridor. Di tangga, kakiku hampir goyah.
Bukan karena sedih, tapi karena lega. Lega yang aneh. Lega yang tidak kuduga akan kurasakan. 3 tahun hidupku dengan laki-laki itu berakhir dengan tanda tangan di atas kertas. Tidak ada air mata. Tidak ada drama. Aku keluar gedung. Matahari pagi menyilaukan mata. Jalanan menteng ramai. Motor, mobil, suara klakson. Ponselku bergetar. Pesan dari Nirwana lagi. Ibu Dara, konfirmasi kehadiran Anda di Singapura sangat mendesak. Ada dokumen penting yang harus ditandatangani minggu ini. Menyangkut kepemilikan 3 perusahaan besar yang sedang dalam proses akuisisi. Jari-jariku mengetik balasan. Saya terbang besok pagi. Aku menekan send. Memasukkan ponsel ke dalam tas. Di seberang jalan, ada kedai kopi kecil. Aku menyeberang, masuk, memesan kopi hitam panas. Duduk di kursi plastik, memegang gelas kertas panas itu dengan kedua tangan. Aku menatap jalanan. Arjuna mengira dia membuangku. Dia tidak tahu bahwa aku baru saja membebaskan diriku sendiri, tepat sebelum aku menghancurkan seluruh hidupnya. Lampu neon minimarket berkedip 3 kali sebelum mati total. Aku memukulnya dengan punggung tangan. Menyala lagi, redup. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Masih 2 jam lagi sampai shiftku selesai. Apartemen sempit di Cakung ini hanya 10 menit jalan kaki dari sini. 1 kamar, kamar mandi tanpa air panas. Jendela yang tidak bisa dikunci sempurna. Kontrak 6 bulan. Semua uang hasil jual gelang emas ibu habis untuk bayar deposit. Pintu kaca otomatis terbuka. Masuk seorang perempuan dengan gaun sutra biru langit. Terlalu mewah untuk minimarket pinggir jalan. Heelsnya berdetak keras di lantai keramik kusam. Kayana. Dia berhenti di depan kasir. Menatapku dari atas ke bawah. Senyumnya melebar. Senyum yang sudah dipraktikkan di depan cermin. Dara. Namanya meluncur dari bibirnya seperti lelucon. Jadi ini pekerjaanmu sekarang. Aku terus memindai barcode biskuit yang dibawa pelanggan sebelumnya. Mesin kasir berbunyi, struk keluar. Arjuna bilang kau jatuh. Tapi aku tidak mengira sedalam ini. Kayana mengangkat ponselnya. Kamera menghadap ke arahku. Lampu flash menyilaukan mata. Aku menutup laci kasir. Ada yang bisa saya bantu? Oh, dia pakai Anda sekarang. Formal sekali. Kayana tertawa. Suaranya melengking. Dia merekam. Aku bisa melihat layar ponselnya memantulkan wajahku yang lelah. Seragam kasir biru pudar. Name tag, Dara, yang miring. Lihat ini, semua orang. Kayana bicara ke kamera. Ini dia. Mantan istri calon suamiku. Dari istri pengusaha jadi kasir minimarket. Upgrade yang luar biasa, kan? 2 pelanggan di lorong sampo menoleh. Salah satunya mengangkat ponselnya juga, ikut merekam. Kayana berjalan mengelilingi kasir, merekam dari berbagai sudut. Kau tahu berapa harga gaun ini, Dara? 50 juta. Cincin ini. Dia mengangkat tangannya, berlian sebesar biji jagung berkilau di jari manisnya. 200 juta. Arjuna membelikannya minggu lalu. Katanya dia senang akhirnya punya tunangan yang pantas berdiri di sampingnya. Pelanggan ketiga masuk. Pria paruh baya dengan kantong plastik. Dia berhenti, melihat situasinya, lalu mengambil ponsel. Sekarang 3 kamera menghadap ke arahku. Aku harus berterima kasih padamu, sih. Kayana meletakkan ponselnya di meja kasir. Masih merekam. Kalau kau tidak sebegitu menyedihkannya, mungkin Arjuna tidak akan menghargaiku sebesar ini. Dia bilang setiap kali melihatku, dia bersyukur sudah membuangmu. Tanganku terkepal di bawah meja kasir. Kuku menusuk telapak tangan. Senyum dong. Dara, ini momen penting. Bukti bahwa keputusan Arjuna adalah yang terbaik. Kayana mengambil ponselnya lagi. Selfie dengan latar belakangku yang berdiri kaku di belakang kasir. Perfect. Dia berbalik, berjalan ke arah pintu. Heelsnya berdetak. Setiap langkah seperti palu. Di pintu, dia berhenti. Menoleh. Oh ya, jangan lupa nonton Instagramku besok. Aku akan posting video ini. Judulnya Dari istri ke kasir. Kisah nyata. Pasti viral. Pintu tertutup. Bunyi lonceng berbunyi. 3 pelanggan tadi masih menatapku.
Salah satunya berbisik yang lain. Lalu mereka tertawa pelan. Mereka meninggalkan barang belanjaan begitu saja, keluar tanpa membeli apa-apa. Minimarket kembali sepi. Aku duduk di kursi kasir. Tangan gemetar sekarang, bukan karena malu, tapi karena kemarahan yang tidak bisa kukeluarkan. Pukul 1 dini hari, shiftku selesai. Aku mengganti seragam dengan kaos lusuh dan celana jeans robek. Berjalan kaki ke apartemen lewat jalan gelap yang hanya diterangi lampu jalan setiap 50 meter. Sampai kamar, aku langsung membuka ponsel. Instagram Kayana, akun terverifikasi dengan 2 juta pengikut. Video itu sudah diupload setengah jam lalu. Judul, mantan suami miskin akhirnya bebas dari pengemis ini. 300.000 views. 10.000 komentar. Aku membaca komentar-komentar itu. Setiap kata seperti tamparan. Pantas dicerai. Mukanya aja udah kayak pembantu. Kasian juga sih. Tapi ya namanya juga jodoh gak kemana. Arjuna.get a bullet. Untung dia ketemu Kayana. Cewek ini pasti nikah sama Arjuna karena duit doang. Sekarang karma. Aku scroll terus. Ribuan komentar. Kebanyakan menghina. Beberapa membela. Tapi langsung diserang komentar lain. Wajahku, wajah lelah dengan kantung mata hitam, rambut diikat asal, seragam kasir yang kebesaran, tersebar di layar ratusan ribu orang. Ponsel bergetar. Notifikasi dari akun Instagramku yang sudah lama tidak kubuka. 100 mention baru. 200 pesan masuk. Aku membuka mention. Semuanya screenshot dari video Kayana. Tag akunku di setiap postingan. Ini orangnya. Dia mantan istri Arjuna. Miskin banget ya. Aku mematikan ponsel. Melemparnya ke kasur. Dinding apartemen tipis. Aku bisa mendengar tetangga sebelah bertengkar tentang uang. Suara anak kecil menangis dari lantai atas. Suara motor lewat di jalan dengan knalpot bocor. Aku berbaring di kasur tipis. Menatap langit-langit yang ada rembesan air di sudut kanan. Besok pagi aku harus kerja lagi. Shift pagi, jam 6 sampai jam 2 siang. Lalu shift malam lagi, jam 9 malam sampai jam 1 dini hari. 2 shift sehari hanya untuk bayar sewa dan makan. Video Kayana akan terus menyebar. Besok, pelanggan minimarket akan mengenaliku. Mereka akan menatap, berbisik, mungkin merekam lagi. Aku akan jadi tontonan, hiburan gratis untuk orang-orang yang bosan. Ponsel bergetar lagi di kasur. Aku mengabaikannya. Tapi getar ketiga membuatku meraihnya. Bukan notifikasi Instagram. Email. Dari alamat, email protected. Subjek, urgent. Perihal ahli waris almarhum Bramantio Kusuma. Jantungku berhenti sedetik. Aku membuka email itu. Tangan berkeringat. Layar ponsel hampir terlepas. Kepada YTH. Ibu Dara Kusuma Anjani. Kami dari Nirwana Associates. Firma hukum yang menangani estate almarhum Bramantio Kusuma, telah melakukan pencarian intensif selama 6 bulan terakhir. Berdasarkan dokumen DNA test yang dilakukan sebelum beliau wafat, kami berkesimpulan bahwa Anda adalah putri kandung dan ahli waris sah almarhum. Bramantio Kusuma meninggal pada 15 Mei 2025 di Singapura. Sesuai wasiat terakhir yang didaftarkan pada 10 Mei 2025, seluruh aset dan kepemilikan beliau dialihkan kepada Anda. Mohon konfirmasi penerimaan email ini dalam 48 jam. Kehadiran Anda di kantor kami di Singapura sangat mendesak untuk proses verifikasi dan penandatanganan dokumen legal. Hormat kami, Nirwana Chandrasari, SH, MH Senior Partner. Aku membaca email itu 3 kali. Kata-kata itu tidak masuk akal. Bramantio Kusuma. Nama yang pernah ibu sebutkan sekali, hanya sekali, sebelum dia meninggal 2 tahun lalu. Ayahmu pria baik, Dara. Tapi dunia tidak mengizinkan kami bersama. Aku mencari nama itu di Google. Jari gemetar mengetik. Hasil pertama, Wikipedia. Bramantio Kusuma, 1962 hingga 2025. Pengusaha properti Indonesia, pendiri Kusuma Group, salah satu konglomerat terbesar Asia Tenggara. Aset diperkirakan 3,2 miliar dolar Amerika. Foto pria tua dengan jas hitam. Matanya persis seperti mataku. Aku menjatuhkan ponsel. Di luar jendela, Jakarta masih berisik,
Tapi aku tidak mendengar apa-apa lagi. Aku menguras rekening terakhir, Rp1.200.000, untuk tiket pesawat termurah ke Singapura. Penerbangan pukul 5 pagi, kursi paling belakang, tanpa bagasi. Di Bandara Changi, aku naik MRT dengan tas kulit ibu sebagai satu-satunya barang bawaan. Gedung firma hukum Nirwana Associates menjulang 30 lantai di distrik finansial. Lobi marmer putih, resepsionis dengan seragam hitam sempurna. Mereka menatapku, kaos lusuh, celana jeans, sepatu kets robek, seperti menatap orang yang salah alamat. Saya Dara Anjani. Ada janji dengan Ibu Nirwana pukul 10. Resepsionis mengetik di komputer. Matanya melebar sedikit. Lantai 28. Lift khusus di sebelah kiri. Lift kaca itu naik cepat. Perutku tertinggal di lantai bawah. Pintu terbuka langsung ke ruang tunggu dengan sofa kulit putih dan lukisan abstrak berharga miliaran. Seorang wanita berdiri dari balik meja resepsionis. Tinggi, pakaian blazer abu-abu, rambut disanggul rapi. Ibu Dara. Aku mengangguk. Saya Nirwana Chandrasari. Kami sudah menunggu. Dia mengulurkan tangan. Aku menjabatnya. Tangannya hangat, genggamannya kuat, bukan jabat tangan formalitas. Ikut saya. Kami berjalan melewati koridor panjang dengan pintu kaca. Di setiap ruangan, pengacara-pengacara muda bekerja di depan laptop, tumpukan dokumen di meja mereka. Di ujung koridor, pintu kayu mahoni besar. Nirwana membukanya. Ruang rapat dengan meja panjang, 12 kursi, jendela lantai ke langit yang menghadap Marina Bay. 3 pria berkemeja putih duduk di satu sisi meja. Mereka berdiri ketika aku masuk. Ini tim legal kami untuk estate Pak Bramantio. Nirwana menunjuk kursi di ujung meja. Silakan duduk. Aku duduk. Kursi kulit ini lebih empuk dari kasurku. Nirwana membuka laptop. Proyektor menyala menampilkan foto pria tua. Foto yang sama dengan yang kulihat di Google. Bramantio Kusuma. Matanya memang persis mataku. Sebelum membahas legal, saya ingin ibu tahu cerita lengkapnya. Nirwana menekan tombol. Slide berganti. Foto ibu muncul. Ibu masih muda, pakai kebaya, tersenyum. Di sampingnya Bramantio, jauh lebih muda, tangan merangkul pinggang ibu. Dadaku sesak. Mereka bertemu tahun 1996. Ibumu, Sekar Melati, bekerja sebagai guru musik. Bramantio sudah pengusaha sukses saat itu. Mereka jatuh cinta, tapi keluarga Bramantio menolak. Sekar dianggap tidak sederajat. Nirwana menatapku. Sekar hamil tahunnya 1997. Bramantio ingin menikah, tapi ayahnya mengancam akan merebut semua perusahaan jika dia nekat. Slide berganti. Surat tulisan tangan, tulisan ibu. Sekar memutuskan pergi. Dia tidak mau merusak masa depan Bramantio. Dia pindah ke Jakarta, membesarkanmu sendirian. Bramantio mencari selama bertahun-tahun, tapi Sekar pandai menyembunyikan jejak. Kenapa ibu tidak pernah bilang? Suaraku pecah. Nirwana menutup laptop. Karena dia mencintai Bramantio lebih dari dia membenci kemiskinan. Dia pikir dengan menyembunyikan identitas ayahmu, kau akan tumbuh normal, tidak dikejar wartawan, tidak jadi target penculikan, tidak diperebutkan keluarga kaya yang tidak pernah mencintaimu. Salah satu pria berkemeja putih menyodorkan folder tebal. Ini hasil DNA test yang dilakukan Pak Bramantio 3 bulan sebelum meninggal. Dia menemukan Ibu Sekar tahun 2023, tapi sudah terlambat. Ibu Sekar sudah sakit keras. Aku membuka folder itu. Dokumen medis. DNA match, 99,97%. Tanggal tes, 15 Februari 2025. Sebulan sebelum ibu meninggal. Mereka bertemu sekali, hanya sekali, sebelum Ibu Sekar wafat. Bramantio memohon maaf. Sekar memaafkan. Lalu dia meminta Bramantio untuk tidak mengganggumu, biarkan kau hidup seperti sekarang. Nirwana mengambil folder lain, lebih tipis. Tapi Bramantio tidak bisa. Dia mengubah wasiat seminggu setelah Sekar meninggal. Folder itu dibuka. Dokumen wasiat, stempel pengadilan Singapura, tanda tangan notaris, foto Bramantio dengan tanggal 20 Maret 2025. Aku membaca. Setiap kata terasa seperti pukulan.
Kepada putri satu-satunya, Dara Kusuma Anjani, aku mewariskan seluruh kepemilikan dan aset milik pribadi dan korporat, termasuk namun tidak terbatas pada daftar panjang. 5 halaman penuh. Nama-nama perusahaan yang pernah kudengar di iklan TV. Alamat-alamat gedung yang pernah kulihat dari bus. Nirwana menarik nafas. Total nilai aset, 47 triliun rupiah. Ruangan berputar. Angka itu terlalu besar. Otak tidak bisa memprosesnya. 15 perusahaan di berbagai sektor. Properti, konstruksi, teknologi, retail. 200 properti komersial di Jakarta, Surabaya, Bali, Singapura. 60% saham Kusuma Group, yang berarti ibu adalah majority shareholder dan pemilik sah perusahaan itu. Salah satu pria berkemeja putih menyalakan proyektor lagi. Struktur kepemilikan Kusuma Group muncul, diagram rumit dengan kotak-kotak dan garis penghubung. Di puncak, kotakku, Dara Kusuma Anjani, 60% shares. Kusuma Group mempekerjakan 30.000 karyawan. Revenue tahunan, 20 triliun. Mereka memiliki kontrak dengan hampir semua kontraktor besar di Indonesia. Nirwana berhenti, menatapku tajam. Termasuk perusahaan keluarga mantan suami ibu, Bramasta Construction. Jantungku berhenti. Bramasta Construction adalah kontraktor tier 3. Mereka dapat proyek kecil dari Kusuma Group, renovasi gedung, maintenance kantor. Kontrak tahunan sekitar 5 miliar. Untuk kami, itu pocket canggih. Untuk mereka. Nirwana tersenyum tipis. Itu nyawa perusahaan mereka. Aku meletakkan dokumen di meja. Tangan gemetar bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang lebih gelap mulai merayap di dadaku. Ada yang perlu ibu tahu. Nirwana mengangguk ke salah satu pria berkemeja putih. Dia membuka laptop, memutar layar menghadapku. Spreadsheet finansial. Bramasta Construction. Kolom merah di mana-mana. Perusahaan mantan suami ibu bangkrut. Hutang bank, 12 miliar. Hutang ke rentenir, 8 miliar. Aset yang bisa dicairkan, hampir nol. Rumah mewah tempat mereka tinggal, masih kredit bank, menunggak 6 bulan. Mobil-mobil mewah, le asing, menunggak 4 bulan. Mereka bertahan hanya karena kontrak dari Kusuma Group. Kontrak itu diperpanjang setiap tahun. Kontrak tahun ini akan habis 2 bulan lagi, bulan Maret. Nirwana menutup laptop. Dan keputusan perpanjangan ada di tangan majority shareholder, yaitu ibu. Nirwana menyodorkan surat resmi dengan kop Kusuma Group. Ini surat kepemilikan resmi. Setelah ibu tanda tangan dokumen hari ini, secara legal ibu adalah pemilik Kusuma Group. Semua keputusan strategis, termasuk kontrak vendor, membutuhkan persetujuan ibu. Aku menatap surat itu. Nama Kusuma Group tercetak tebal di atas. Di bawahnya, tertulis, kepada pemilik sah, Dara Kusuma Anjani. Ibu punya kuasa penuh. Nirwana duduk di kursi sebelahku. Ibu bisa memutuskan siapa yang dapat kontrak, siapa yang ditendang, siapa yang hidup, siapa yang mati. Secara bisnis, tentu saja. Aku mengambil surat itu. Kertas tebal, wangi tinta printer mahal. Keluarga Bramasta tidak tahu tentang ini, tanyaku. Belum. Mereka hanya tahu Bramantio Kusuma meninggal. Mereka tidak tahu siapa pewaris barunya. Pengumuman resmi akan dilakukan setelah semua dokumen legal selesai, paling lambat minggu depan. Nirwana membuka folder terakhir, yang paling tebal. Ini dokumen yang perlu ibu tanda tangani hari ini. Transfer kepemilikan, akses rekening, wewenang hukum, struktur manajemen. Setelah ini, ibu resmi menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Aku menatap tumpukan dokumen itu. 2 minggu lalu aku kasir minimarket. Viral di internet sebagai pengemis. Dihina ratusan ribu orang. Sekarang aku duduk di ruang rapat firma hukum paling mahal di Singapura, memegang dokumen yang bisa menghancurkan keluarga yang menghancurkanku. Ada satu hal lagi. Nirwana mengeluarkan amplop coklat dari tasnya. Surat pribadi dari Bramantio. Dia menulis ini seminggu sebelum meninggal. Aku membuka amplop itu. Tulisan tangan, gemetar tapi jelas. Dara sayang, maafkan ayah yang baru mengenalmu di akhir hidup.
Maafkan ayah yang tidak bisa melindungimu selama ini. Uang ini bukan pengganti cinta, tapi ini semua yang bisa ayah berikan. Gunakan dengan bijak, atau gunakan untuk membalaskan dendammu. Apapun pilihanmu, ayah akan tetap bangga. Kau adalah darah ayah, dan darah Kusuma tidak pernah kalah. Ayahmu, Bramantio. Aku melipat surat itu, memasukkannya kembali ke amplop. Nirwana menyodorkan pulpen emas. Ibu siap menandatangani. Aku mengambil pulpen itu, berat, dingin di jemari. Tanda tangan pertama di dokumen transfer kepemilikan. Tanda tangan kedua di akses rekening. Tanda tangan ketiga di wewenang legal. Setiap tanda tangan mengubah hidupku, tidak mengubah dunia. Setelah tanda tangan terakhir, Nirwana tersenyum. Selamat, Ibu Dara Kusuma Anjani. Ibu sekarang ofisiali salah satu taipan terkaya di Asia Tenggara. Tapi aku tidak tersenyum. Yang kurasakan bukan kebahagiaan, melainkan kemarahan yang membakar. Ibu menyembunyikan ini. Ibu membiarkanku tumbuh miskin, dihina, diinjak, sementara darahku mengalir dari keluarga yang namanya ada di gedung-gedung pencakar langit. Dan Arjuna. Arjuna yang meludahiku, yang menyobek bajuku, yang membuangku seperti sampah. Dia tidak tahu bahwa perusahaan keluarganya bernapas karena perusahaanku. Aku berdiri dari kursi. Kapan pengumuman resmi? Minggu depan. Kami akan adakan press conference. Jangan. Nirwana terdiam. Jangan umumkan apapun. Rahasiakan identitasku selama mungkin. Aku menatap jendela. Pemandangan Singapura yang berkilau. Aku punya rencana sendiri. Aku mendarat di Jakarta tanpa memberitahu siapapun. Bahkan Nirwana ku kasih instruksi ketat untuk menjaga semuanya rahasia total. Keluar dari bandara, aku naik taksi online termurah kembali ke apartemen sempit di Cakung. Sopirnya melirikku lewat spion. Mungkin heran kenapa penumpang dari terminal internasional turun di gang kumuh. Di apartemen, aku membuka laptop bekas yang kubeli tahun lalu dengan cicilan. Browsing, penyelidik swasta Jakarta. Halaman pertama penuh iklan murahan. Halaman ketiga, aku menemukan nama, Bagas Wicaksono, investigasi diskret, profesional. Tidak ada kantor mewah. Hanya nomor WhatsApp dan email. Aku kirim pesan, butuh investigasi menyeluruh tentang keluarga Bramasta. Keluarga pengusaha konstruksi di Jakarta Selatan. Keuangan, hutang, rahasia pribadi. Budget tidak terbatas. Urgensi tinggi. Balasan masuk 5 menit kemudian. Bertemu besok, jam 10 pagi. Starbucks Blok M. Saya pakai topi baseball hitam. Pagi berikutnya aku duduk di sudut Starbucks dengan kopi hitam termurah. Pria bertopi baseball masuk. Kurus, kacamata hitam, jaket jeans. Dia duduk tanpa basa-basi. Bagas. Dia tidak mengulurkan tangan. Dara. Bramasta Construction. Keluarga Andini Bramasta. Bagas membuka tablet. Jari mengetik cepat. Apa yang Anda cari spesifiknya? Semuanya. Keuangan mereka, hutang, siapa yang mereka bohongi, rahasia yang mereka sembunyikan. Dan satu hal lagi, aku condong ke depan. Cari tahu kenapa Arjuna Bramasta menikahiku 3 tahun lalu. Keluarga kaya tidak menikahi kasir minimarket tanpa alasan. Bagas menatapku dari balik kacamata hitam. Biaya investigasi semacam ini bisa mencapai 20 juta. Mungkin lebih. Aku membuka tas, mengeluarkan amplop. Di dalamnya 50 juta tunai, uang yang Nirwana transfer ke rekeningku kemarin sebagai uang saku. Aku dorong amplop itu melintasi meja. Bagas membukanya, menghitung cepat, lalu menutupnya lagi. Seminggu cukup. Cukup. Dia berdiri, amplop masuk ke dalam jaket. Saya akan kirim laporan bertahap. Jangan hubungi saya yang akan hubungi Anda. Dia pergi tanpa menoleh. Hari pertama, tidak ada kabar. Hari kedua, sebuah file PDF masuk ke emailku pukul 2 dini hari. Judul, Bramasta, Preliminary Findings. Aku membukanya di layar ponsel. 10 halaman laporan dengan foto, screenshot rekening bank, dokumen pinjaman. Halaman pertama, struktur hutang Bramasta Construction. 12 miliar ke Bank Mandiri,
menunggak 4 bulan. 8 miliar ke rentenir bernama Hendra Kusuma, bunga 15% per bulan, jatuh tempo minggu depan. Halaman kedua, aset keluarga Bramasta. Rumah di Pondok Indah, masih kredit, nilai pasar 15 miliar, sisa hutang 9 miliar. 3 mobil mewah, semua leasing, total cicilan 200 juta per bulan. Perhiasan Andini, gadai semua di Pegadaian, total 700 juta. Halaman ketiga membuat tanganku berhenti scroll. Screenshot percakapan WhatsApp antara Andini dan seseorang bernama Mbak Ratih, paranormal. Tanggal 15 Januari 2022. Sebulan sebelum Arjuna melamarku. Andini, Mbak, anak saya mau nikah sama cewek miskin. Tapi saya yakin keluarga cewek itu menyimpan harta. Gimana caranya biar ketahuan? Mbak Ratih, nikahkan saja dulu, Bu. Nanti pelan-pelan digali. Biasanya keluarga yang pura-pura miskin itu paling banyak harta terpendam. Andini, iya ya. Soalnya cewek ini aneh. Miskin tapi cara bicaranya kayak orang terpelajar. Pasti ada yang disembunyikan. Aku menutup ponsel. Layar gelap memantulkan wajahku. Wajah yang tidak berubah. Tapi sesuatu di belakang mataku sudah mati. Mereka menikahkanku dengan Arjuna bukan karena cinta. Bukan bahkan karena toleransi. Mereka pikir aku menyembunyikan harta warisan. Hari keempat. File kedua masuk. Judul, Bramasta, Deep Dive. 20 halaman kali ini. Foto-foto diambil diam-diam. Andini keluar dari kantor rentenir. Arjuna bertemu wanita lain di hotel. Bukan Kayana, wanita berbeda. Barata berjudi di kasino ilegal. Halaman 10. Transkrip percakapan telepon antara Andini dan Arjuna. Tanggal 2 hari setelah perceraian kami. Andini, sudah bercerai kan sama pengemis itu? Arjuna, sudah, MA. Dia tanda tangan tanpa drama. Andini, bagus. Sekarang fokus ke Kayana. Keluarga Jayamurni bisa selamatkan perusahaan kita. Jangan sampai gagal lagi kayak waktu itu. Arjuna, iya, MA. Tapi Kayana minta cincin 200 juta. Uang dari mana? Andini, pinjam dulu ke Pak Hendra. Nanti kalau udah nikah sama Kayana, kita bayar dari uang mereka. Mereka merencanakan semuanya. Perceraianku, pernikahan Arjuna, bahkan cincin berlian itu, semua untuk menyelamatkan perusahaan yang sebenarnya sudah bangkrut. Hari ke-7, Bagas mengirim file terakhir. Judul, Bramasta, Final Report, Conclusion. Halaman pertama langsung ke inti. Bramasta Construction akan bangkrut dalam maksimal 2 bulan jika tidak ada injeksi dana besar atau kontrak baru. Satu-satunya harapan mereka adalah kontrak perpanjangan dari Kusuma Group senilai 5 miliar, yang akan diputuskan akhir bulan ini. Halaman terakhir ada catatan dari Bagas. Saya menemukan satu hal lagi yang mungkin Anda ingin tahu. 3 tahun lalu, seseorang membayar paranormal untuk membaca keluarga Anda. Paranormal itu bilang ada harta terpendam di garis keturunan Anda. Andini Bramasta percaya. Dia meyakinkan Arjuna untuk menikahi Anda, menunggu waktu yang tepat untuk memaksa Anda membuka rahasia keluarga. Tapi karena tidak ada harta yang muncul setelah 3 tahun, mereka memutuskan membuang Anda dan beralih ke target baru, Kayana. Aku menutup laptop. Duduk dalam kegelapan apartemen, hanya cahaya lampu jalan dari celah tirai yang masuk. Lalu aku tertawa. Tertawa keras. Sendirian. Di ruangan sempit yang bau lembab. Tertawa sampai perutku sakit. Sampai air mata keluar. Bukan air mata sedih, tapi air mata karena absurditas semua ini. Mereka menghinaku karena miskin. Mereka meludahiku, menyobek bajuku, menyuruhku makan di dapur. Padahal mereka, keluarga, kaya, yang tidur di rumah 15 miliar, sebenarnya bangkrut total. Hidup dari hutang rentenir. Bertahan dari gadai perhiasan. Dan mereka menikahkanku dengan Arjuna karena paranormal bilang aku punya harta terpendam. Paranormal itu benar. Tapi mereka terlalu bodoh untuk menunggu lebih lama. Tawa berhenti. Aku menghapus air mata dengan punggung tangan. Ponsel bergetar. Pesan dari Nirwana. Ibu, rapat board Kusuma Group minggu depan. Agenda, perpanjangan kontrak vendor konstruksi. Bramasta Construction ada di daftar.
Keputusan akhir ada di tangan ibu sebagai majority shareholder. Bagaimana instruksi ibu? Jari-jariku melayang di atas keyboard. Aku bisa balas sekarang. Aku bisa bilang, tolak kontrak mereka. Dan dalam sebulan keluarga Bramasta akan hancur. Rumah mereka disita bank. Mobil-mobil ditarik leasing. Andini harus jual semua perhiasan. Oh tunggu, sudah digadai semua. Tapi itu terlalu cepat. Terlalu mudah. Terlalu membosankan. Aku ingin mereka melihatku. Aku ingin mereka tahu siapa yang menghancurkan mereka. Aku ingin melihat wajah Arjuna ketika dia menyadari bahwa pengemis yang dia buang adalah pemilik sah perusahaan yang menghidupi keluarganya. Aku mengetik balasan, jangan batalkan kontrak. Belum. Tunda keputusan sampai aku bilang. Dan persiapkan satu hal, aku mau menghadiri rapat board itu. Secara langsung. Tapi jangan umumkan siapa aku. Biarkan mereka kaget di ruangan. Aku tekan send. Lalu aku membuka Instagram Kayana. Video itu masih ada. Video aku di kasir minimarket. Sekarang sudah 1 juta views. 50.000 komentar. Aku screenshot video itu. Simpan di folder khusus. Suatu hari nanti, aku akan posting balik video itu. Dengan caption yang berbeda. Tapi belum sekarang. Sekarang, aku harus bersiap untuk pertunjukan terbesar dalam hidup mereka. Pertunjukan di mana aku bukan lagi pengemis yang berdiri di panggung. Aku adalah yang punya panggung itu. Undangan digital resepsi Arjuna dan Kayana viral di media sosial. Hotel Mulia Senayan, ballroom terbesar, 500 tamu undangan. Aku screenshot undangan itu dari akun Instagram Kayana. Lalu cek kepemilikan hotel lewat database Kusuma Group. Nama hotel itu ada di halaman ketiga daftar properti. Kusuma Group, 85% shareholder. Hotel milikku. 3 bulan aku menunggu momen ini. 3 bulan hidup seperti hantu. Masih tinggal di apartemen sempit. Masih pakai baju lusuh. Tapi rekening bank sudah berisi angka yang tidak bisa kubayangkan sebelumnya. Nirwana menelepon seminggu sebelum resepsi. Ibu, saya sudah atur semuanya. MC sudah di briefing. Teknisi sudah siapkan video presentation. Security sudah tahu ibu akan masuk lewat pintu servis. Baju saya sudah siap. Belum perlu, Bu. Ibu bilang mau pakai baju sendiri. Betul. Aku mau mereka melihatku persis seperti terakhir kali mereka lihat. Malam resepsi, aku mengenakan gaun hitam sederhana, bukan branded, beli di pasar Tanah Abang seharga 300.000. Tanpa makeup. Rambut diikat simple. Sepatu flat hitam yang solnya sudah menipis. Taksi online mengantarku ke pintu belakang hotel pukul 8 malam. Resepsi baru mulai setengah jam lalu. Security membuka pintu servis. Dia sudah di briefing Nirwana. Selamat datang, Budara. Dia membungkuk. Aku masuk lewat koridor sempit berbau detergen dan makanan. Suara musik dan tawa samar terdengar dari arah ballroom. Jantung berdetak cepat, bukan karena gugup, tapi karena antisipasi. Di ujung koridor, pintu kecil menuju belakang panggung ballroom. Aku mengintip lewat celah tirai. Ballroom mewah, kristal chandeliers, meja-meja bundar dengan taplak emas, bunga mawar putih di setiap sudut. 500 orang duduk rapi, jas mahal, gaun berkilau, wajah-wajah orang kaya yang kukenal dari majalah bisnis. Di panggung depan, Arjuna dan Kayana duduk di pelaminan emas yang berlebihan. Arjuna pakai jas putih custom. Kayana pakai gaun pengantin putih dengan ekor 3 meter. Cincin berlian di jari mereka. Cincin yang dibeli dengan hutang kerentenir. Andini duduk di meja kehormatan. Pakai kebaya hijau zamrud dengan bros berlian. Yang terakhir ku kecek. Sudah digadai. Ini pasti pinjaman atau palsu. Barata di sampingnya. Tertawa keras sambil minum wine. MC naik ke panggung. Pria tinggi berkemeja hitam dengan mic wireless. Baik. Tamu-tamu terhormat. Sebelum kita lanjut ke sesi makan malam, ada kejutan istimewa malam ini. Musik pelan berhenti. Semua mata ke panggung. Malam ini, kita tidak hanya merayakan pernikahan Arjuna dan Kayana. Kita juga akan menyaksikan pengumuman penting dari manajemen Kusuma Group, pemilik hotel ini dan salah satu konglomerat terbesar di Indonesia. Bisikan mulai menyebar di antara tamu. Arjuna dan Kayana saling pandang, bingung tapi tersenyum. Mungkin mengira ini bagian dari kejutan yang mereka atur. Layar raksasa di belakang pelaminan menyala.
Fotoku muncul. Foto yang diambil Nirwana di Singapura. Formal. Background logo Kusuma Group. Perkenalkan, Dara Kusuma Anjani. Putri almarhum Bramantio Kusuma. Pendiri Kusuma Group. Ruangan jadi gaduh. Orang-orang berbisik keras. Menoleh ke kiri kanan mencari seseorang. Senyum Arjuna mulai pudar. Dia menatap layar. Matanya menyipit. Seperti mengenali sesuatu tapi tidak percaya. Nirwana naik ke panggung dari tangga samping. Blazer hitam, rambut tersanggul sempurna, membawa map kulit tebal. MC menyerahkan mic padanya. Selamat malam. Suara Nirwana jelas, tegas. Saya Nirwana Chandrasari, Legal Counsel Kusuma Group. Malam ini saya akan membacakan wasiat terakhir almarhum Bramantio Kusuma yang telah diverifikasi dan disahkan pengadilan Singapura. Andini berdiri dari kursinya. Wajahnya pucat. Ada apa ini? Kami tidak. Silakan duduk, Bu Andini. Nirwana memotong. Ini menyangkut perusahaan ibu juga. Andini duduk lagi, tapi tangannya gemetar memegang gelas. Nirwana membuka map itu. Saya bacakan poin utama. Bramantio Kusuma mewariskan seluruh kepemilikan aset pribadi dan korporat kepada putri kandung satu-satunya, Dara Kusuma Anjani. Total nilai aset, 47 triliun rupiah. Termasuk 60% saham Kusuma Group, yang menjadikan Ibu Dara sebagai majority shareholder dan pemilik sah perusahaan. Ruangan meledak. Tamu-tamu berdiri, berbisik keras. Kamera ponsel diarahkan ke panggung. Layar berganti, menampilkan daftar properti. Hotel Mulia Senayan ada di nomor 12. Termasuk hotel tempat kita berdiri sekarang. Nirwana tersenyum tipis. Milik Ibu Dara. Kayana menjatuhkan gelas sampanye. Pecah di lantai panggung, champagne membasahi gaun putihnya. Dia tidak peduli. Matanya terpaku ke layar. Arjuna berdiri. Wajahnya tidak pucat lagi, tapi abu-abu, seperti darah berhenti mengalir. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara keluar. Dan sekarang, Nirwana menoleh ke arah tirai belakang panggung. Saya persilakan pemilik sah Kusuma Group untuk hadir di resepsi ini. Itu kode untukku. Aku keluar dari balik tirai. Langkah pelan, tapi pasti. Gaun hitam murahku kontras dengan kemewahan ballroom. Semua mata menuju ke arahku. 500 pasang mata, ratusan ponsel merekam. Aku berjalan ke tengah panggung. Berdiri di samping Nirwana. Menghadap 500 orang yang sebagian besar tidak mengenalku. Tapi beberapa mulai berbisik, menunjuk-nunjuk, mengecek ponsel mereka. Itu dia, itu yang di video viral. Kasir minimarket yang dihina Kayana. Mantan istri Arjuna. Nirwana menyerahkan mic padaku. Tanganku menerima. Dingin. Berat. Aku menatap Arjuna. Dia masih berdiri di pelaminan. Kaku seperti patung. Matanya merah. Nafasnya terlihat cepat. Hyperventilating. Aku menatap Kayana. Dia menutup mulut dengan tangan. Mascara mulai luntur karena air mata syok. Aku menatap Andini. Dia berdiri, tangan memegang ujung meja, tungkai gemetar. Lalu aku bicara. Suara tenang, jelas, tanpa emosi. Selamat malam. Maaf mengganggu acara bahagia kalian. Aku berhenti sejenak. 3 bulan lalu, Kayana datang ke minimarket tempat saya bekerja. Dia merekam saya, menghina saya, memviralkan video itu dengan caption, mantan suami miskin akhirnya bebas dari pengemis ini. Kayana mundur selangkah, tersandung ekor gaunnya sendiri. Video itu ditonton 1 juta orang. Saya dihina ratusan ribu komentar. Saya tidak bisa keluar rumah tanpa dikenali dan diejek. Aku menatap langsung ke mata Kayana. Terima kasih, Kayana. Karena video itulah saya akhirnya memutuskan untuk berhenti bersembunyi. Aku berbalik ke arah tamu. Saya Dara Kusuma Anjani, putri Bramantio Kusuma. Dan saya pemilik mayoritas perusahaan yang memberi kontrak pada perusahaan keluarga Bramasta, satu-satunya sumber nafas mereka yang masih tersisa. Andini bergerak. Dia turun dari panggung tamu, berjalan cepat, hampir berlari, ke panggung utama. Security mau menghalangi tapi Nirwana mengangkat tangan, memberi izin. Andini naik tangga panggung. Kakinya goyah. Sampai di depanku, dia berhenti. Lalu dia berlutut. Keras.
Lutut membentur lantai panggung dengan bunyi yang terdengar jelas lewat mic. Dara, maafkan saya. Suaranya pecah. Maafkan saya tidak tahu saya. Dia meraih kakiku. Tangannya gemetar, basah oleh keringat dan air mata. Dia mencium sepatuku, sepatu flat hitam lusuh yang solnya tipis. Maafkan saya, maafkan keluarga kami, kumohon. Ruangan hening total. Tidak ada yang berbisik. Tidak ada yang bergerak. 500 orang menyaksikan Andini Bramasta, wanita yang 3 bulan lalu menyuruhku makan di dapur, sekarang berlutut mencium kakiku. Aku menatap Arjuna. Dia masih berdiri di pelaminan, tangan terkepal di sisi tubuh. Wajahnya basah, entah keringat atau air mata. Matanya bertemu mataku. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat ketakutan murni di sana. Ketakutan karena menyadari bahwa dia baru saja menikahi wanita yang salah. Ketakutan karena menyadari bahwa wanita yang dia buang 3 bulan lalu adalah wanita yang seharusnya dia pertahankan dengan nyawanya. Perlahan, kakinya melangkah, turun dari pelaminan, berjalan ke arahku, goyah, tidak fokus. Dia berhenti di samping ibunya yang masih berlutut. Lalu dia juga berlutut. Arjuna Bramasta, laki-laki yang meludahiku, yang menyobek bajuku, sekarang berlutut di kakiku, di depan 500 orang, di depan istri barunya, di hari pernikahannya sendiri. Tapi aku belum selesai bicara. Aku berjongkok, perlahan, menyamakan tinggi mataku dengan Andini yang masih berlutut. Tangan masih mencengkeram pergelangan kakiku. Wajah kami sejajar sekarang. Aku bisa melihat maskara hitam mengalir di pipinya, bibir gemetar, mata merah penuh kepanikan. Ibu ingat apa yang ibu bilang 3 bulan lalu? Suaraku pelan, tapi mic menangkap setiap kata. 500 orang mendengar. Ibu bilang aku harus makan di dapur. Karena aku memalukan meja makan ibu. Andini menggeleng cepat. Air mata makin deras. Maafkan saya bodoh, saya tidak tahu siapa. Sekarang ibu boleh makan. Aku memotong. Tapi bukan di dapur saya. Ibu tidak pantas masuk dapur saya. Bahkan sebagai pembantu. Tangannya terlepas dari kakiku. Jatuh lemas ke lantai. Aku berdiri. Menatap Arjuna yang berlutut di samping ibunya. Kepalanya tertunduk. Bahu naik turun. Dia menangis tanpa suara. Aku membuka tas kulit ibu. Mengeluarkan selembar kertas yang sudah kulipat rapi selama 3 bulan. Kertas perceraian. Kertas yang dia lempar ke mejaku di kantor notaris Widura. Aku membuka lipatan kertas itu. Tanda tanganku dan tanda tangannya sudah kering di bagian bawah. Aku letakkan kertas itu di dada Arjuna. Kertas mendarat di jas putih mahalnya. Jas yang pasti dibeli dengan hutang. Ini keputusan terbaik yang pernah kau buat, Arjuna. Suaraku datar, tanpa kebencian, tanpa amarah. Terima kasih sudah membuangku. Kau membebaskanku tepat waktu. Arjuna mengangkat kepala. Wajahnya hancur, mata bengkak, hidung memerah, mulut terbuka seperti mau bicara tapi tidak ada kata yang keluar. Aku berbalik ke arah Kayana. Dia masih berdiri di pelaminan, sendirian sekarang, gaun putih basah champagne, makeup luntur total. Kayana, aku bicara langsung padanya. Terima kasih untuk video itu. Sungguh, tanpa video itu, mungkin aku masih bersembunyi. Kau memberiku alasan untuk berhenti malu. Kayana menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahu bergetar, menangis atau tertawa histeris. Aku tidak tahu. Aku berjalan ke tepi panggung. Nirwana menyerahkan map kulit yang tadi dia bawa. Aku membukanya, mengambil satu dokumen. Ini surat keputusan resmi dari Kusuma Group. Efektif hari ini, semua kontrak dengan Bramasta Construction dihentikan. Permanen. Aku letakkan dokumen itu di podium MC. Kamera-kamera ponsel zoom ke dokumen. Stempel resmi Kusuma Group tercetak jelas. Perusahaan ibu punya 2 minggu untuk menyelesaikan proyek yang sedang berjalan. Setelah itu, tidak ada lagi kerjasama dalam bentuk apapun. Andini meraung. Suara panjang. Putus asa. Seperti binatang terluka. Barata berlari ke panggung. Mencoba meraih kakiku juga tapi security sudah bergerak. Menghalanginya. Kumohon. Barata berteriak dari bawah panggung. Kami punya hutang. Kami akan mati kalau kalian sudah mati.
Aku memotong. Menatapnya dari atas panggung. Kalian mati di saat kalian meludahiku. Ini hanya pemakaman. Aku berbalik, berjalan ke belakang panggung. Langkah tenang, tidak terburu-buru. Darah. Arjuna berteriak. Suaranya pecah. Kumohon. Aku akan melakukan apapun. Kumohon jangan. Aku berhenti di tirai. Tidak menoleh. Kau sudah melakukan apapun. Arjuna. Kau memilih Kayana. Nikmatilah pilihan itu. Aku lewat tirai, masuk ke koridor belakang panggung. Pintu ballroom tertutup di belakangku. Memotong suara tangisan Andini, teriakan Barata, kekacauan 500 tamu yang mulai gaduh. Nirwana mengejarku di koridor. Ibu, itu luar biasa. Saya tidak pernah melihat. Selesaikan sisanya. Aku menyerahkan map kulit kembali padanya. Pastikan keputusan pemutusan kontrak dieksekusi besok pagi. Kirim surat resmi ke semua vendor konstruksi lain. Beritahu mereka Kusuma Group membuka tender terbuka untuk proyek baru. Baik, Bu. Nirwana mencatat cepat di ponselnya. Dan untuk Bramasta Construction. Biarkan mereka tenggelam sendiri. Jangan dibantu. Jangan dikasih perpanjangan waktu. 2 minggu. Lalu selesai. Nirwana mengangguk. Satu hal lagi, Bu. Media sudah di luar. Puluhan wartawan. Mereka mau statement dari Ibu tentang. Tidak ada statement. Tidak ada interview. Bilang saja pemilik baru Kusuma Group fokus pada restrukturisasi internal. Aku berjalan ke pintu servis. Dan hapus semua video yang direkam tamu malam ini dari media sosial. Gunakan tim legal. Aku tidak mau wajahku viral lagi. Baik, Bu. Saya akan. Nirwana. Aku berhenti di pintu. Terima kasih. Untuk semuanya. Dia tersenyum. Senyum tulus. Bukan senyum profesional. Ini baru permulaan. Budara. Aku keluar lewat pintu servis. Udara malam Jakarta panas. Lembab. Taksi online sudah menunggu. Aku pesannya tadi sebelum naik panggung. Masuk taksi, duduk di kursi belakang. Supirnya melirik lewat spion. Wah, dari acara mewah ya, Mbak. Bukan acara saya. Tapi kok keluar pintu belakang? Karena saya bukan tamu. Dia tidak bertanya lagi. Perjalanan kembali ke apartemen Cakung memakan 1 jam. Macet seperti biasa. Aku menatap jendela, melihat Jakarta yang tidak pernah tidur. Gedung-gedung tinggi dengan logo perusahaan besar, sebagian milikku sekarang. Tapi aku tidak merasa berbeda. Masih sama. Masih Dara yang 3 bulan lalu bekerja sebagai kasir minimarket. Sampai apartemen, aku langsung tidur. Tidak buka ponsel. Tidak cek berita. Tidak cek media sosial. Tidur seperti orang bebas. Sebulan kemudian, Bagas mengirim pesan. Bramasta Construction resmi bangkrut. File ke pengadilan kemarin. Rumah mereka disita bank pagi ini. Andini dan Barata pindah ke rumah kontrakan di Depok. Arjuna, mau saya lanjutkan? Aku balas. Tidak perlu. Pekerjaan selesai. Terima kasih. Bagas. Dia balas lagi. 1 info terakhir tanpa diminta. Kayana mengajukan cerai minggu lalu. Alasan? Tidak sanggup hidup dengan laki-laki miskin tanpa masa depan. Aku tersenyum baca itu. Lalu hapus chat. 6 bulan kemudian, aku berdiri di depan gedung sekolah baru. 5 lantai, cat putih bersih, taman luas dengan pohon mangga. Plakat di pintu depan, Sekolah Sekar Melati, pendidikan gratis untuk anak Indonesia. Nirwana berdiri di sampingku dengan gunting besar untuk pemotongan pita. Ibu yakin tidak mau pidato? Wartawan sudah berkumpul. Tidak. Potong pitanya. Buka sekolahnya. Lalu kita pergi. Dia memotong pita merah. Anak-anak dari panti asuhan terdekat berlarian masuk. Tawa mereka memenuhi koridor baru yang masih bau cat. Aku berdiri di gerbang. Menonton mereka. Anak-anak yang tidak punya apa-apa. Seperti dulu aku tidak punya apa-apa. Tapi sekarang mereka punya sekolah. Punya buku. Punya masa depan. Ponselku bergetar. Nomor tidak dikenal. Aku angkat. Halo. Dara. Suara Arjuna. Serak.
Lelah. Aku tahu aku tidak berhak menelepon. Tapi aku hanya ingin bilang, maafkan aku. Untuk semuanya. Aku diam sebentar. Menatap anak-anak yang masih berlarian di taman sekolah. Aku sudah memaafkanmu, Arjuna. Suaraku tenang. Aku memaafkanmu di detik kau melempar surat cerai itu. Karena tanpa itu, aku tidak akan bebas. Jadi terima kasih. Dara. Aku tutup telepon. Blok nomornya. Lempar ponsel ke dalam tas. Nirwana menatapku. Ibu baik-baik saja. Lebih dari baik-baik saja. Aku tersenyum. Senyum pertama yang tulus dalam berbulan-bulan. Ayo. Kita punya 2 sekolah lagi yang harus dibangun tahun ini. Kami berjalan ke mobil. Di belakang, tawa anak-anak masih terdengar. Suara paling indah yang pernah kudengar. Uang 47 triliun tidak membuat aku bahagia. Tapi memberikan masa depan untuk anak-anak yang tidak punya apa-apa. Itu yang membuat aku merasa hidup akhirnya punya arti. Ibu benar. Harga diri tidak bisa dibeli. Tapi bisa dibangun. 1 sekolah, 1 anak, 1 masa depan dalam 1 waktu. Dan Arjuna, Kayana, Andini, mereka bukan bagian dari cerita ini lagi. Mereka hanya footnote kecil di bab yang sudah kututup rapat.